Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aberwinata Mone, NIM 1703033136. Saya mahasiswa sosiologi kelas C semester 6. Berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak pada mata kuliah pendidikan anti korupsi mengenai analisis fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan. Yang sudah kita ketahui bahwa fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudaya dan telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Jika perilaku korupsi ini dikaitkan dengan konteks budaya, maka sangat jelas bahwa kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Korupsi bukan saja menjadi masalah politik, tetapi juga permasalahan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan antropologi mengenai masalah korupsi melalui 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif negara patrimonial. Dalam situasi negara, korupsi muncul karena para pemimpin dan elit penguasa mengendalikan sumber daya ekonomi politik. Dalam perspektif ini terdapat hubungan patron-klien. Inilah yang terjadi di Indonesia. DPR berperan sebagai patron bagi penguasa dan birokrat menjadi klien mereka. Relasi yang terbangun di antara mereka adalah relasi kepentingan masing-masing saling menguntungkan. Yang kedua, perspektif teori Giv-Exen. Pandangan ini merujuk pada masyarakat primitif di mana relasi sosial antara individu sangat dekat. Interaksi dalam masyarakat terjadi secara langsung atau face to face yang tercermin melalui kebiasaan bertukar hadiah. Teori ini dikemukakan oleh ahli antropologi Prancis yang bernama Marcel Mauss dalam The Gift tahun 1954. Sebenarnya kebiasaan bertukar hadiah merupakan bentuk relasi sosial yang harmonis di masyarakat. Pemberian hadiah merupakan bentuk penghormatan antara warga negara satu dengan yang lain. Perspektif yang ketiga adalah perspektif relatisme kultural. Teori ini yang menyebutkan bahwa praktik korupsi kembali pada nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Mengacu pada perspektif ini, korupsi ini merupakan konsep modern dan muncul dalam wacana modernitas, sehingga pengertian korupsi akan berbeda menurut konteks budaya setiap masyarakat. Wacana modernitas memberikan pengertian pada korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomis. Sifat korupsi dalam kajian antropologi sebagai sumber dorongan manusia yang berkembang menjadi karakter sosial budaya. Sesungguhnya berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti mustahil akan berujung pada komitmen keadilan yang kemudian dijetawahkan melalui nyanyian kejujuran. Harapan yang selama ini diusahakan oleh bangsa ini menjadi pekerja yang sangat berisiko. Mengapa tidak dari upaya pengungkapan tindak pidana korupsi? Sangat sedikit penyelesaiannya yang dilakukan melalui proses struktural,
bahkan nyaris luput dalam realitas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi sepertinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, terlepas apakah mereka berada di struktur pemerintah, pekerja swasta, atau bahkan di dalam pengelolaan manajemen keuangan, sekalipun semua melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup senantiasa menular secara regeneratif. Karena mengerasnya tradisi korupsi ini, maka yang senantiasa menjadi topik yang menjadi diulas adalah kasus korupsi dalam skala besar. Seolah-olah korupsi dengan keuntungan yang kecil menjadi sesuatu yang jumlah bahkan bebas dari konsekuensi hukum dan moral secara signifikan. Korupsi secara harfiah adalah mengambil secara tidak wajar dan tidak legal nilai materi untuk memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan. Persepsi tentang korupsi tergantung dari iklim atau wilayah hukumnya. Karena pada dasarnya ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik yang legal di suatu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Yang jelas bahwa korupsi merupakan sebuah kegiatan kriminal yang senantiasa mencari peluang atas kelemahan sistem hukum yang terbangun dalam pranata sosial, termasuk sistem kebudayaan. Jika menakar perilaku korupsi dalam konteks kebudayaan, maka sangat jelas bahwa kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Hal ini berdasarkan dari kebiasaan maupun orientasi gaya hidup masyarakat yang telah terbentuk sejak dini. Pertumbuhan gaya pemikiran manusia senantiasa dipengaruhi oleh konsepsi interaksi yang berkembang baik secara fungsional maupun struktural. Perkembangan interaksi tersebut melebur menjadi kebiasaan gaya hidup. Kebiasaan menampilkan kemilau materi adalah salah satu stimulus seorang untuk memperoleh pencitraan diri. Walau dalam batas kemampuannya, sekalipun seperti hasrat itu terbangun berdasarkan fantasi masyarakat yang terlanjur dibentuk oleh narasi industri. Jika kekuatan dalam perkembangan simbol-simbol industri melaju cepat melebihi keinginan masyarakat untuk memperoleh status kelas sosial tertentu, di sisi lain, pendapat seperti pegawai gaji sebulan hanya cukup bertahan selama 2 minggu. Hal demikian dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan. Selanjutnya, tidak sedikit di antara mereka meminta uang ekstra dalam melakukan pelayanan masyarakat. Yang berikut, solusi antropologi. Pertama, korupsi menimbulkan masalah konseptual utama dan signifikan epistemologis. Jika antropologi prihatin dengan memahami aturan dan norma yang mengatur perilaku sosial, lalu cara yang baik untuk menjajahi kode-kode ini adalah dengan memeriksa contoh di mana mereka dilanggar, bagaimana orang bereaksi terhadap pelanggaran seperti itu, dan strategi dan taktik yang digunakan aktor untuk bernegosiasi di antara yang berbeda norma dan aturan. Yang berikut, kami juga dapat menemukan bahwa ada aturan fokus pada korupsi menarik perhatian kita pada ambigu bidang kegiatan yang terjadi di dalam dan di luar itu. Hukuman mengajak kita untuk merenung secara kritis tidak hanya pada pertanyaan yang lebih luas tentang moralitas,
moralitas, etika, dan akuntabilitas, tetapi juga pada pertanyaan kita asumsi sendiri tentang moralitas korupsi, atau apakah itu sebuah fenomena kesatuan yang lintas budaya. Sekian dari saya, terima kasih.